Letendirawe Bung Kange. Namanya Letendirawe, disapa Bung Kange. Dia adalah pewaris Mangkau di Bone menggantikan ayahnya, Matinroe Riit Tarung. Inilah Matinroe Riit Tarung bernama Laulio Botee yang memperanakkan Bung Kange alias Letendirawe Matinroe Rigucina. Bung Kange memang telah diserahi mahkota tahta dari ayahandanya, Botee, ketika masih hidup. Botee memang telah menyerahkan tahta kepada anaknya. Tidak kalah aku terkutuk, namanya Letendirawe, disapa Bung Kange. Matinroe Rigucina sebagai nama anumertanya. Inilah Bung Kange yang menikah di Timurung, memperistri seorang perempuan yang bernama Wetenri Pakiu. Disapa Macipoe, nama kebangsawannya ialah Arung Timurung. Macipoe adalah anak dari Puata Lamadusila, Datuk Sailong dari istrinya bernama Wetenri Leke. Arung Timurung mempunyai anak kandung dari suaminya bernama Bung Kange. Seorang bernama Lama Galatung, inilah yang dipersiapkan menjadi pewaris tahta di Bone. Akan tetapi, ia mati muda karena terkena penyakit asma. Anak keduanya bernama Letenri Sompah. Dialah yang dipersiapkan sebagai pewaris tahta di Timurung. Akan tetapi, ia meninggal karena diamuk. Orang yang membunuhnya bernama Dangkalula. Bung Kange sebagai Mangkau di Bone yang sangat disenangi karena ia periang. Ia disenangi pula karena gemar mengoleksi benda. Ia disenangi karena jujur. Ia disenangi karena pemurah. Ia disenangi karena perkasa. Ia disebut pula karena pemberani. Disebut juga kalau ia menaruh perhatian kepada kerabatnya yang berdarah rendah. Dia disebut selalu meminta pandangan dari orang tua. Akan tetapi, dia sangat pendendam jika marah. Hanya saja, kalau ia marah hanya sekejap saja, tidak berlama-lama. Inilah Bung Kange sebagai Raja Bone yang mengangkat jabatan mandor dalam kerajaan terhadap setiap pekerjaan dinamakan Tomaka Jenangeng. Misalnya, Tomaka Jenangeng prajurit, putri-putri raja, prajurit kampung, pemuda, para pengrajin, para penambang, perempuan peramu kayu, pengambil air, para pengusung kayu, pembuat makanan, pelayan makanan, para penebang kayu. Inilah pula Bung Kange sebagai Mangkau Bone yang memulai penggunaan bedil bagi pasukan tempur Bone. Pada masa Bung Kange menjadi Mangkau Bone, dikisahkan Karanggoa datang ke Bone menyabung ayam. Beliau sendiri yang melawan Karanggoa, menyabung di Arum Pone dengan emas sekian banyak kati sebagai taruhannya. Orang-orang Panyola satu kampung yang menjadi taruhan sabungannya. Ayam Karanggoa berwarna merah, sedangkan ayam Arum Pone berbulu warna baka, putih campur merah atau hitam. Pada akhirnya, ayam Karanggoa terbunuh sekaligus membayar taruhan sebanyak 100 kati. Inilah Mangkau Bone yang memerintah manakala orang Ajangale bersatu menyokong kerajaan Bone. Raja Bone inilah yang disebut merebut Awo dan Teko. Beliau juga yang mengalahkan semua kampung di atas Salo serta semua lawan. Pada masa beliau bertahta, Telu Limpo datang yang membelot dari goa dan menyatakan keberpihakannya kepada Bone. Negeri-negeri Telu Limpoi diterima dan dijadikan sebagai palili dari kerajaan Bone.
sehingga Karanggoa mengerahkan pasukannya menyerbu Bone. Kedua kubu antara pasukan Makassar dan Bone bertemu di sebelah selatannya Mare, dan disitulah mereka bertempur. Selama 7 hari keduanya berperang, barulah mereka bertemu bicara. Namun kedua pihak, pasukan Bone dan Makassar, tidak dapat berdamai, sehingga terjadi lagi bentrok lanjutan. Pasukan Bone berhasil menerobos lawan ke pinggir selatan Sungai Tangka, kemudian terus bergerak menekan ke arah selatan. Inilah pula Bongkange sebagai Raja Bone. Terjadi peristiwa kedatangan Datuk Sopeng Rilau yang digulingkan dari singgasana kedatuannya. Datuk Sopeng Rilau atau Sopeng Timur datang karena terjadinya konflik internal di dalam negerinya. Maka Datuk Sopeng Rilau yang bernama Lamak Karoda disapa Letan Ribali atau bergelar Mabeluwae datang meminta perlindungan diri kepada Bone. Lamak Karoda beristri di Bone, menikahi saudari Arumpone yang bernama Wetenri Pakua, melahirkan anak perempuan bernama Wedangke alias nama yang sama Webasi, disapa Lebae Rimario Riwawo. Dialah yang diakui pemangku kedatuan Mario Riwawo. Saudari yang lain Arumpone yang bernama Welampe menikah juga dengan sepupu kedua kalinya yang bernama Tidaklah Aku Kualat Lasaliu Arung Palaka. Lahirlah anak Tidaklah Aku Kualat yang bernama Letanrirua Matinroe Ribantaeng. Wedabe juga menikah dengan sepupunya bernama Letanrirua. Inilah yang menjadi nenek dari Matinroe Ribuntoala beserta saudara-saudara dan keluarganya. Inilah Bongkange yang menjabat sebagai Mangkau Bone saat kedatangan kemenakan Karanggoa yang bernama Daeng Pabeta mengamuk di Bone. Hanya Curamani namanya yang menghadapi orang yang mengamuk itu. Orang Bone memanggilnya dengan nama Daeng Patobo. Datanglah Karanggoa yang bernama Daeng Bonto menyerbu Bone dengan mendaratkan pasukannya di Celu. Selama 5 hari, pasukan Bone dan Makassar terlibat perang, hingga Karanggoa kalah dan mundur pulang ke negerinya. Hanya berselang 2 tahun setelah Celu, Karanggoa datang lagi menyerbu Bone. Kali ini pasukan Goa mengambil posisi benteng di Walena. Perang antara Bone dan Goa pun pecah. Prajurit Bone selalu mengincar Daeng Patobo dengan tombak. Lebih dari 7 hari lamanya melakukan serangan, hingga Karanggoa jatuh sakit sehingga ia dipulangkan ke Goa. Saat tiba di Goa, beliau pun meninggal dunia. Belum genap 2 bulan berselang, Karanggoa bernama Daeng Paruka yang menggantikan ayahnya kembali menyerang Bone. Seluruh rakyat menghadapi serangan Goa. Orang Timurung mengungsikan anak-anak dan istrinya ke bahagian timur. Konon, hanya perempuan beserta anak-anaknya yang berada di Timurung. Adapun penduduk Limampanua, Rilau menjadikan Cenendung sebagai tempat pengungsian para istrinya. Semua laki-laki berangkat ke Bone menggabungkan dirinya. Orang awam Bone pun memberikan bantuan. Adapun Karanggoa memosisikan benteng pertahanan di Papolo.
Setelah membuat benteng, pasukan Goa pun memulai serangannya ke Bone. Mereka membakar Bukaka, demikian pula kampung Takejum. Saat matahari mulai condong ke barat, pasukan Makassar sudah berhadap-hadapan dengan lawannya. Karangenggoa kemudian mengundurkan diri menuju Cempae. Pada saat itu, pasukan Makassar dipukul mundur, namun nahas menimpa Karangenggoa karena ia ditebas parang. Prajurit yang menebasnya bernama Latoro. Maka giliran pemimpin pasukan Goa bernama Daeng Padulung yang diincar oleh punggawa Bone. Secepat itu Karangtalo mengutus duta menghadap kepada Bone dan membawa pesan menyerah dengan mengatakan, "Telah 2 raja kami mati, seorang engkau pancung di atas tikar, seorang lagi engkau tebas di medan laga. Kini kami harus sudah berkehendak pada kebaikan. Kami tidak mau lagi pada keburukan." Kajau-kajau Lalidong berucap memberi jawaban kepada Sang Suro. "Jika demikian perkataanmu, wahai Suro, esok hari cerah, aku akan bertemu dengan Karaeng." Keesokan harinya, Kajau Lalidopung bertemu dengan Karaeng Talo. Di tempat itulah mereka bersepakat membuat perjanjian dengan Karaeng Talo. Setelah Karaeng Talo yang bernama Daeng Padulung melakukan perjanjian dengan orang Bone, maka Daeng Patobo kemudian diangkat menjadi Raja Goa. Bongkange pula yang menjadi Arompone terlibat pertikaian dengan Datu Luwu bernama Sagaria. Disebabkan pasukan Luwu menyerang ulang lagi Cenrana. Itulah sebabnya Cenrana disebut 2 kali direbut oleh Bone melalui perang. Ini pula Bongkange sebagai Mangkobone yang menciptakan persaudaraan dengan Arung Matoa Wajo bernama Toudamang serta Datuk Sopeng bernama Polipue. Mereka sebagai 3 bersaudara melakukan perundingan di Cenrana. Ketiganya membuat kesepakatan menjadikan ketiga tanahnya sebagai saudara. Mereka memutuskan sebaiknya kita akan bertemu lagi di Timurung saat bulan purnama. Dan di sanalah kita akan kukuhkan persekutuan. Ketika hari yang ditetapkannya sudah tiba, mereka kemudian berjumpa di Timurung. Hadirlah orang Bone dan seluruh palilinya. Hadir pula orang Wajo dan seluruh palili. Hadir pula orang Sopeng dan seluruh palilinya. Mereka bertemu di Bune di sebuah baruga. Orang-orang menggelar sabung ayam. Manakala sinar bulan sudah tampak, maka berkumpullah orang Bone, orang Wajo, serta orang Sopeng. Ketika sang raja perundingan, Arumpone, Arung Matoa Wajo, dan Datuk Sopeng, mereka bertiga sepakat mempersatukan 3 negeri sebagai saudara kandung seibu dan sebapak. Bone anak sulung, Wajo tengah, dan Sopeng bungsu. Kemudian mereka pun berikrar. Adapun perihal yang termaksud dalam ikrar mereka adalah tidak saling mengecilkan, tidak saling menginginkan emas murni, tidak menginginkan pewaris jangka panjang, dan harta benda. Barulah kemudian mereka membenam batu Malalumpatu, kemudian menyebut tanahnya Telumpocoe. Inilah surat yang menjelaskan persekutuan antara Lumpoconna Bone, Wajo, dan Sopeng. Isi perjanjian yang dikandungnya yang diikrarkan dalam baruga 3 atap di Cenrana serta Lamumpatue di Timurung.
Ketiganya Bone, Wajo, Sopeng telah resmi menjadi sekutu haplografi. Adalah lama Tayeso bergelar Polipue di Sopeng. Dialah yang menyerahkan kekuasaan kepada Lama Pelepe. Disapa Patolae bertahta sebagai Arung Belo. Dia kemudian turun menempati istananya sehingga diberilah gelaran Polipue di Sopeng Riaja. Adalah nama Lawaniaga. Adalah Tomancara nama kecilnya. Bertahta sebagai Arung Bila. Dialah yang bersama-sama Polipu Sopeng Riaja yang melakukan perjanjian bersama dengan To Udama Riwajo dan Arung Kaju dari Bone yang bernama Tosalu. Ketiganya usai melakukan perjanjian Telung Poco, mereka pun berjumpa di Timurung. Adapun kesepakatan mereka bertiga di Timurung adalah mempersaudarakan negerinya. Berkatalah ketiganya, sebaiknya kita berjumpa dan mengukuhkan kesepakatan lagi di Timurung. Waktunya saat bulan purnama, bulan penuh. Manakala hari yang dinanti sudah tiba, ketiganya pun berjumpa di Timurung. Hadirlah Arung Pone bernama Letanderawe Bongkange. Matinroe Rigucina nama Anu Mertanya. Hadir pula orang-orang Bone dan seluruh negeri bagiannya Palili. Hadir juga Arung Matoa Wajo bernama Lamungkae To Udama Matinroe Rikanana. Hadir pula orang Wajo beserta negeri-negeri bahagiannya. Hadir pula Daturi Sopeng Riaja bernama Lama Lepe Patolae. Arung Belo Matinroe Ritanana. Hadir pula orang Sopeng bersama negeri-negeri bahagiannya. Mereka bertemu di Bune, mendirikan Baruga ketika bulan muda telah terbit, yang dihadiri pula orang Bone, Wajo, dan Sopeng. Ketika hari yang dinantikan sudah tiba, Arung Pone, Arung Matowae Wajo, dan Datu Sopeng berikrar mempersekutukan ketiga negerinya. Mereka bersekutu seperti saudara seibu dan sebapak. Bone sulung, Wajo tengah, dan Sopeng bungsu. Berkatalah Arung Matoa, bagamanalah ketiga negeri kita dapat bersekutu, mengingat negeri Wajo adalah budak Goa. Pada saat yang sama, Bone dan Goa juga bersahabat. Berkatalah Arung Pone, baiklah kalau demikian ucapanmu wahai Arung Matoa. Biarlah Bone, Wajo, dan Sopeng bersahabat. Bone memang bersahabat dengan Goa. Namun, kalau ia masih ingin memperbudak Wajo, kitalah juga sebagai saudara yang melawan Goa. Arung Matoa pun mengangguk. Polipue kemudian berkata, baik jika demikian ucapanmu, wahai Arung Pone, untuk mempersaudarakan ketiga negeri kita. Namun, aku meminta selaku Sopeng sebagai anak, baik kalau diberikan tanah dari Bone dan Wajo. Sebab persaudaraan bisa tercipta jika kita sederajat. Menjawablah Raja Bone mengatakan, bagaimana gerangan pendapatmu, wahai Arung Matoa? Sebab aku membenarkan ucapan saudara kita Sopeng. Menjawablah Arung Matoae, wahai Arung Pone, aku kira tanah kita akan rusak apabila kita bertiga berada dalam berstatus ayah dan anak. Berkatalah Arung Pone, aku benarkan perkataanmu, wahai Arung Matoa. Kami telah menyerahkan Goa kepada saudara kita Sopeng
untuk dijadikannya sebagai bagian wilayah negerinya, sehingga memungkinkan ketiga negeri kita bersaudara. Berkatalah Arung Matoa, "Sungguh mulia ucapanmu, wahai Arumpone. Izinkan aku memberikan Baringang dan Lompule beserta seluruh kampung di dalamnya kepada saudara kita Sopeng untuk dijadikannya sebagai perbatasan dengan negeri kita." Berkatalah Datu Sopeng bersama dengan orang kepercayaannya bernama Tocalepa dan Tungasape Waja. "Wahai saudara, perkataanmu itu sungguh mulia perihal persaudaraan kalian bertiga. Kalian tidak melakukan sesuatu jika kehendak bersama. Kita saling sokong menyokong atas kehendak bersama." Berkatalah Arumpone dan Arung Matoa, "Oleh karena kita bertiga sudah bersepakat, maka sebaiknya kita membenam batu dan disaksikan oleh Dewata Yang Esa. Barang siapa yang mengingkari perjanjian, maka ia akan ditindis batu." Berkatalah Arung Matoa kepada Cendikiabone bernama Kajau Ladidong, "Jangan dulu membenam batu, wahai Kajau Ladidong, sebab sesuatu yang akan aku ucapkan." Arung Matowae pun berucap, "Jika bersaudara melakukan perjanjian Talung Poco, kita tidak saling berkehendak dan berbuat buruk. Janganlah kita mengingkari perkataan. Bagi pihak yang tidak mau dinasihati, maka dia akan diduai. Dia akan disaksi." Arumpone menyetujuinya, begitu pula Datuk Sopeng. Barulah mereka berikrar bersama, saling berucap dengan benar. Adapun isi perjanjian mereka adalah hilaf saling memperingati, reba saling menegakkan, saling membantu dalam duka dan suka. 3, tidak saling memberatkan, tidak saling menginginkan emas murni terhadap pewaris kekal, tidak mengira-ngira harta. Barang siapa yang tidak mau disangsi, maka akan diduai. Mereka pun membenam batu malam Mumpatu dan menamakan negeri mereka Telum Pocoe, menyebar keluar, tidak melebar ke dalam, bertiga dalam seutas tali, tidak saling mengkhianati, tidak putus seuntai, kecuali tiga-tiganya putus, tidak tumbuh, tidak berpucuk, tidak mewarisi, tidak diwarisi, tidak dihinggapi pengkhianatan pewarisnya, berteduh emas murni, pewaris kekal dan harta yang banyak Pone, Wajo dan Sopeng. Meskipun langit runtuh, tanah pertiwi tergulung, tak membatalkan perjanjian kita. Telum Pocoe ditegakkan oleh Dewata Yang Esa. Perjanjian lainnya Telum Pocoe ditegakkan oleh Dewata Yang Maha Esa. Jika ada yang perkasa, maka kita saling mematahkan sayap, saling mematahkan paha, kami saling memotong tanduk-tanduk kerbau, saling mengebiri kerbau perkasa, tidak saling mengambil harta kita, tidak saling menyimpan hak milik yang lain, tidak menunjukkan kepunyaan masing-masing sesama Telum Pocoe, dan kita tidak saling bersembunyi di balik gunung. Begitulah kesepakatan dan perjanjian Telum Pocoe yang ditindih batu di Timurung, yang disaksikan oleh Dewata Yang Esa. Tidak dibawa orang mati, tidak ditarik keburukan negeri. Itulah yang digenggam tak longgar oleh Arumpone bernama Letanderawe Bongkange. Para Matoa di Bone seluruh lili, sampai pada generasi penerusnya.
Itu pula yang digenggam erat oleh Arung Matoa Wajo bernama Lamungkae To Udama. Pila, Patola, Cakuridi, dan Dewan Arung 40. Para orang Wajo dalam sewajo hingga generasi pewarisnya. Itu pula yang digenggam erat oleh Datuk Sopeng bernama Lama Palepe, Patolae, Arung Bola, Datue Boto, Arung-Arung Ujung, para Pangepa, Padanreng, Watarlipu, Pabicara atau Hakim, para Matoa Lili dalam negeri Sopeng, sampai pada generasi pewarisnya. Riuh suara para orang banyak, kemudian bersamaan membuang telur sebutir, diwakili oleh Kajao Laldidong dari Bone, Toma Dualeng dari Wajo, dan Tahu Tongenge To Pangepa dari Sopeng. Mereka mempersaksikan ke langit dan pertiwi, kemudian menutupnya dengan sebongkah batu masing-masing, lalu menimbunnya dengan tanah masing-masing, tidak memakan tumbal. Inilah arung yang sangat disenangi dan dirindukan oleh rakyat Bone. Hanya 2 tahun setelah membenam batu perjanjian, Yang Mulia Bung Kange pun jatuh sakit. Pewaris tahta Bone yang bersumber dari darah Timurung. Baik kiranya adikku, engkau menikahi Arung Timurung iparmu, sebab sangatlah mahal perempuan seperti dia, tidak terkecuali dengan cara berfikirnya. Semoga saja engkau dapat memilikinya bersama-sama dengan negeri Bone. Engkaulah ayah pewaris tahta yang menuntun orang Bone. Semoga saja tanah Bone dapat bertangkai dan tumbuh lebat hingga kelak. Bone akan menjadi negeri besar dan rakyat tak bercerai-berai. Setelah berpesan, beliau pun menghembuskan nafasnya. Setelah mayatnya selesai diupacarakan, kemudian diberilah gelaran Matinroe Rigucina. Oleh karena mayatnya dibakar dan debunya ditaruh di dalam kuci. Orang yang mewarisi Bung Kange menjadi Mangkau adalah saudara kandungnya yang bernama Laica.